setelah sekian lama saya membuat tutorial tentang Sweet Home, bagaimana membuat berbagai bentuk, berbagai macam bentuk bangunan ataupun bentuk-bentuk dari suatu barang. Baru kali ini saya akan memberikan dasar-dasar tentang Sweet Home bagi pemula. Pertama kita buka Sweet Home-nya seperti ini, lalu di area yang sini di bawah area displaynya kita klik kanan, klik modify 3D view. Nah, agar apa yang kita perbuat di work area sini yang ada gridnya atau skalanya ini akan tampak jelas di sini. Nah, kita setting menggunakan rumput untuk groundnya atau tanahnya. Kalau mau lebih keren lagi kita klik di sky atau langit, kita klik tekstur langit, kita cari di sini sky. Sky mana sky? Ya, S ya. Nah, ini ya, kita bisa pilih yang ini, kita klik OK, klik OK lagi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya, tuh kan, ini rumputnya tanah, ini langitnya. Oke, kita kembalikan ke sini. Jadi agar kenapa kita buat seperti ini, agar kita saat membentuk suatu tembok seperti ini ya, ini kelihatan dengan jelas. Beda pada saat ini display page-nya ini masih berwarna abu-abu. Oke, kita hapus dulu. Oke, yang pertama di sini ada, di sebelah kiri ada folder-folder yang merupakan tempat terkumpulnya furniture yang dibuat oleh software ini ya, yang sudah tersedia di software ini. Ini banyak sekali untuk bathroom, untuk bedroom, karakter, door dan window, exterior, kitchen light, living room, miscellaneous, office, roof, dan lain-lain sebagainya lah ya, seperti ini. Kalau ini vehicles, ini ada mobil, ada segala macam, ini bisa tampak ya. Oke, seperti itu. Lalu di sebelah ini biasa seperti software-software yang lain, ada file, edit, furniture, plan, 3D view, tools, foto, video rendering, help. Untuk tools dan foto video rendering di software dalam setelan default atau baru di download terus diinstal di komputer agan-agan, ini tidak akan tampak menu tools dan menu foto video rendering. Ini harus di download pluginnya. Oke ya, cara memunculkannya biasanya kita pengalaman saya, maksudnya dulu saya mendownload copy as new furniture plugin, lalu install, lalu nanti keluar menu tools. Begitu juga dengan foto video rendering. Pada saat saya mendownload pluginnya untuk simple photo rendering, ini nanti di sini akan muncul menu foto video rendering seperti itu ya. Di dalam file biasa ada new from demo, open recent segala macam, edit juga sama seperti itu. Untuk furniture ini banyak sekali. Yang paling sering digunakan adalah import furniture dari library, import texture library, display column sebagainya. Ini untuk mengatur ini ya, tampilan di sini, ini display column. Ini untuk mengatur yang di sini. Ini apa saja yang akan ditampilkan kita centang. Tapi kalau saya biasanya cuma nama, lebar, kedalaman dan ketinggian saja yang saya klik visible agar bisa dibaca. Oke. Kadang dalam kondisi tertentu cuma nama saja yang saya munculkan, sehingga dalam menyeleksi pekerjaan saya akan cepat menemukan apa yang perlu saya rubah. Oke. Untuk plan ini banyak sekali, diantaranya select, span, grid walls, grid room, grid polyline, grid dimension, add text dan lain sebagainya. Dan di sini ada add level. Add level ini yang dimaksud adalah contohnya begini, saat akan membuat desain rumah 2 lantai ataupun 3 lantai atau lebih,
kita sebaiknya memberikan level yang berbeda. Untuk level lantai 1 kita bedakan dengan level lantai 2 sehingga pada saat kita mengedit ini akan serasa dimudahkan seperti itu. Terus untuk 3D view ini kita bisa melihat ya ada aerial view. Aerial view ini seperti ini. Katakanlah saya membuat suatu ini dulu ya. Nah, seperti ini. Ini dalam mode aerial view. Aerial view ini bisa kita putar langsung seperti ini. Ya, kita bisa tengok dari atas langsung, bisa tengok dari bawah, dari samping, bisa kita putar lah sesuka hati kita. Tapi kalau memakai virtual visit, ini adalah mengedepankan kamera. Ya, kamera. Ini kamera, posisi kamera di sini. Ini kalau kamera ini kita seret, kalau kamera ini kita seret ke sini, ini baru akan akan melihat objek yang ini, yang di hadapan kamera. Nah, kamera sendiri ini bisa kita atur ketinggiannya maupun jarak dari objek. Cara mengatur ketinggian kamera, kita sorot seperti ini, simbol kameranya, lalu klik kiri 2 kali. Ya, ini bisa kita atur elevasinya. Dan kita bisa atur lokasinya. Kalau lokasi saya tidak pernah mengatur dari sini karena ini terlalu terlalu sulit untuk saya. Saya biasanya hanya menggunakan perkiraan saja dengan cara menyeret seperti ini. Ya, ke sana kita atur lokasinya seperti ini gitu kan. Kalau mendekat kita tarik ke sini, mendekat ke objek segala macam. Nah, kalau kita mau lihat ground, kita klik kiri 2 kali, kita atur elevasinya katakanlah di ketinggian 50 cm dari tanah. Lalu klik kiri seperti ini. Ya, seperti ini kita bisa ngecek objek bagian bawah. Oke ya, seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ke aerial view seperti ini. Nah, untuk ini display inspired window ini displaynya ini bisa kita pisahkan dari ini objek area objek, area work area. Sorry belepotan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita matikan saja, nanti ini akan kembali lagi menyatu dengan work area. Terus ada modify 3 dimensi view segala macam, create foto, create video. Nah, saat kita membuat suatu objek dan dirasa sudah fix 100%, lalu tergantung kita mau mendapatkan outputnya apa. Kalau outputnya berupa foto, kita klik create foto. Tapi kalau output yang mau kita inginkan adalah video, kita bisa create video. Yang terakhir di bilah menu 3D view adalah export to OBJ format. Katakanlah di sini ya, ini sebagai contoh saja. Ini saya akan membuat suatu ini dulu, suatu bentuk 180 di extend ya seperti ini. Lalu ini kita bentuk ini seperti ini, dirasa akan perlu kita simpan karena akan kita gunakan di lain kesempatan. Kita caranya memakai 3D view, kita export to OBJ format, lalu kita simpan di ini, di mana tempat. Kalau saya seringnya di folder Sweet Home 3 dimensi. Lalu kita kasih nama misalkan dinding lengkung ya, dinding lengkung seperti ini, dinding lengkung, lalu klik save. Kita export selection saja. Kalau export all, ini area worknya pun kadang ke export, jadi kita export selection saja seperti ini. Nah, ini bentuk ini sudah tersimpan di library-nya Sweet Home ya. Kita bisa gunakan suatu saat kalau kita memerlukan bentuk seperti ini. Oke, kita delete dulu. Oke, lalu kita menuju ke bagian sini, menu barnya. Menu barnya di sini ada select object in plan. Ini bisa untuk memilih objek mana yang akan kita aktifkan untuk dirubah atau diedit.
Contoh seperti ini. Ini ada 2 objek. Nah, untuk memilih salah satunya ini kita lalu harus mengaktifkan select object in plan. Ya, seperti ini. Oke ya. Bisa paham? Oke, lalu di sini ada pen in plan. Pen in plan ini jarang sekali saya gunakan. Ini sebetulnya untuk mengganti ini saja. Ya, untuk menarik work area ini naik ke atas atau turun ke bawah. Ya, seperti ini saja. Ini bisa seperti ini. Oke, lanjut. Sebelah kanannya ada grid wall. Grid wall ini sudah beberapa kali saya contohkan ya. Tadi juga ini juga hasil dari hasil dari fungsi grid wall. Grid wall sendiri adalah tembok, grid adalah membuat. Jadi membuat tembok. Ini fungsinya untuk membuat tembok. Tapi jangan salah. Kalau mau membuat rumah memang kita membuat tembok, tapi dengan membuat tembok seperti ini kita bisa rubah sedemikian rupa menjadi apa yang kita inginkan. Kalau di tampilan ini adalah tembok yang kita gambar. Oke, sebentar kita ini hapus dulu yang ini. Kita seleksi dua-duanya lalu klik delete. Ini memang adalah tembok. Tapi ini bisa menjadi bentuk apapun. Katakanlah ini kita bisa membuat pipa dari sini dengan cara kita membuat setengah lingkaran dulu dengan cara extend-nya kita kasih angka 180 derajat. Seperti ini kita lengkung. Lalu kita copy, klik paste. Perhatikan, paste pertama ini pasti posisinya bergeser ya. Kalau kita mau gunakan ini akan sedikit sulit untuk mengembalikan kepada posisi yang ini. Katakanlah ini setengah lingkaran yang ini mau digabungkan ke sini, ya seperti ini. Ini mau digabungkan, ini susah, sedikit susah, bukan susah sekali, bukan sedikit susah. Makanya ada opsi untuk kita delete saja. Kita delete lalu kita klik paste yang kedua. Nah, paste yang kedua ini pasti posisinya sama dengan yang kita copy. Lalu tinggal action berikutnya agar lingkaran kedua ini menjadi lingkaran penutup sehingga membentuk satu lingkaran penuh. Caranya seleksi lingkaran yang kita paste tadi, klik kanan, klik modify wall. Klik modify wall di sini di arc extend, perhatikan ini ya. Sudah ada angka 180, kita balik caranya. Caranya gimana? Dengan membalik posisi seperti itu, hanya menambahkan angka min, tanda minus. Ya, kita klik min. Seperti ini lalu kita klik OK. Dia akan serta-merta menutup setengah lingkaran yang di awal tadi. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, di gambar pun bisa dilihat ini satu lingkaran penuh. Mudah saja. Nah, kebetulan ini yang saya buat dalam contoh adalah lingkaran bulat dengan lubang di tengah. Bagaimana cara membuat lingkaran yang solid yang di tengahnya ini rapat, tidak berlubang seperti ini? Silahkan agan-agan cari di video saya di tutorial yang lain yang terdahulu. Itu sudah sering kali saya praktekkan. Oke ya, kita hapus ininya. Oke, melangkah ke tool yang berikutnya adalah grid rooms. Grid room di sini adalah untuk satu, fungsinya untuk membuat lantai, display lantai. Dua, untuk mengetahui luas lantai yang akan dibangun atau luas ruangan yang kita sudah grid roomnya. Contoh, kita kembali ke grid wall dulu, kita bikin ruangan. Ini sembarang saja ya ruangannya ya, karena hanya contoh saja. Nah, saatnya kita gunakan tool grid room. Menggunakan
Grid Room ini cukup mudah, hanya kita pastikan kursor berada di pojok atau di setiap sudut ruangan yang akan kita Grid Room. Seperti ini, kita klik satu kali, kita seret ke sini, kita klik satu kali, kita seret ke sini, klik satu kali, kita seret ke sini, klik satu kali, lalu ya, lalu seperti ini. Nah, ini sudah ada lantainya, namun masih dalam bentuk lantai yang polos. Dan di sini di tengah-tengah ini ada angka yang merupakan luasan ruangan ini. Oke, bagaimana caranya membuat Grid Room ini menjadi lantai? Kita kembalikan ke Select Object in Plan seperti ini, lalu kita pilih Grid Room-nya dengan klik kiri satu kali, lalu klik kanan, kita Modify Room. Oke, Modify Room. Di floor ini, di floor kita klik tekstur, terus kita pilih tekstur keramik. Saya pilih yang ini saja ya, kita klik oke, ya, sudah menjadi lantai. Oke ya, jelas, mudah-mudahan bisa diikuti karena memang saya baru membuat tutorial yang dasar Sweet Home-nya setelah puluhan video tutorial tentang Sweet Home yang sudah saya sampaikan di waktu-waktu terdahulu. Oke, ini fungsi dari Grid Rooms. Oke, lalu kita berlanjut ke Grid Polylines, ya betul. Kita klik satu kali sini, klik Polylines ini sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk membuat suatu garis di sini ya, mengandung ukuran. Ini perhatikan yang kuning itu ada tulisan length dan angle-nya di sini min 190. Kalau kita naik ke sana jadi angle-nya 90 derajat, kalau ke bawah min 90 derajat, kalau ke kanan 0 derajat, kalau ke kiri 180 derajat. Dan di situ ada tertera panjang dari garisnya itu berapa sentimeter. Oke ya, ini sangat berguna sekali ya, manakala kita mau membuat gambar 2 dimensi. Jadi kita harus menguasai gambar 2 dimensi juga selain menguasai gambar 3 dimensinya. Untuk apa? Suatu proyek gedung yang dibikin oleh pemerintah dalam suatu RAB pasti tertera gambarnya. Dan di situ malah yang dominan adalah gambar 2 dimensinya, karena dalam gambar 2 dimensi itu sudah detail semua letak bangunan berikut ukurannya dan kemiringannya, semuanya sudah dihitung dengan teliti oleh si perencana. Dalam hal ini penyajiannya adalah dalam gambar 2 dimensi. Oke teman-teman ya, ini kalau kita gerakan seperti ini 0 derajat, kita turunkan, ini minus 15 derajat, ini minus 30 derajat. Jadi ini seperti tidak bisa kita mau 20 derajat, itu nggak bisa kalau mau kita hanya mengandalkan mouse. Tapi kita bisa akalin, katakanlah saya mau membentuk garis yang kemiringannya min 5 derajat. Caranya adalah dengan mengklik tombol Alt ya, kita hold, tekan dan hold, jangan dilepaskan, lalu kita miringkan sesuai dengan keinginan kita, berapa derajat yang kita mau. Oke ya, ini bisa dibedakan. Oke, kita mau berapa derajat saja ini bisa. Tapi kalau kita lepas tombol shift-nya, ini akan diatur oleh softwarenya, yaitu kelipatan 15 derajat. Ya, seperti ini. Ya, bisa ini kayak pergerakan jam di dinding. Ya, seperti itu. Tapi beda kalau tombol Alt-nya kita tekan lalu kita tahan ya. Kita bisa menggerakkan
eh, mouse kita sesuai dengan keinginan kita mau membentuk garis ini dalam sudut kemiringannya berapa derajat. Oke, semoga bisa diikuti. Oke, cukup. Lalu menu yang selanjutnya adalah grid dimension. Ini grid dimension tidak kalah penting, ya kan? Katakanlah kita sudah membuat suatu tembok seperti ini ya, di dalamnya ada lantainya. Lalu ini sih berapa sih sebetulnya ukurannya? Ini bisa kita buat dengan cara seperti ini. Klik garis yang paling tepi, lalu kita seret ke kanan, lalu klik garis yang paling kanan, lalu kita naikkan ke sini seperti ini. Ya, ternyata ada 634 cm. Kalau di display ini nggak kelihatan, baik saya akan besarkan dengan cara membesarkan ini dimension ini. Caranya kita aktifkan yang ini ya. Ini nggak aktif. Aktifnya ini seperti ini. Ya, kita klik sekali, lalu kita tekan Ctrl dan tombol Alt. Ctrl dan tombol Alt, lalu kita klik huruf K. Ya, seperti ini beberapa kali sesuai dengan keinginan kita mau seberapa besar angka yang kelihatan. Ini bisa dilihat ya. Oke, seperti ini. Ya, bagaimana cara membalikannya, mengecilkannya lagi? Kita klik Shift, Ctrl, Alt, lalu kita klik K lagi. Ini menjadi kecil. Ya, oke ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lalu kita melangkah lagi. Tadi sudah grid dimension. Lalu yang terakhir adalah add text. Dalam membuat gambar, kadang-kadang kita perlu membuat suatu keterangan ataupun judul gambar atau apalah. Oke, kita klik satu kali, kita aktifkan menu add text-nya, lalu kita klik di sini sekali saja. Nah, akan muncul jendela add text. Lalu kita tuliskan di sini misalkan desain rumah, misal rumah seperti ini ya, desain rumah. Di sini kita bisa atur besarnya huruf, terus colornya juga bisa kita atur, katakanlah ini merah atau lain sebagainya. Nah, di sini di 3D rendering ini ada pilihan ini visible in 3D view atau enggak. Kalau kita mau cuma membuat gambar 2 dimensi, ini tidak perlu kita centang. Tapi kalau kita mau membuat gambar 3 dimensi, kadang-kala kita ingin tulisan itu kelihatan berdiri atau berada di ketinggian tertentu. Ini kita bisa klik atau centang visible in 3D view. Lalu kita atur elevasinya. Katakanlah objeknya tinggiannya 1 meter, kita akan letakkan di tengah-tengah. Kita bisa klik elevasinya 50 seperti ini, 50 ya. Ini 50 seperti ini, lalu kita klik OK. Tapi dalam contoh kali ini saya tidak akan membuat visible in 3D view, kita hilangkan, lalu kita klik OK. Ya, di sini muncul tulisan desain rumah. Nah, kalau dirasa tulisannya kurang besar, kita bisa klik 1 kali atau 2 kali di sini, akan muncul lagi seperti ini. Kita kasih size katakanlah 50, klik OK. Ya, di sini sudah muncul tulisan desain rumah seperti ini ya. Lalu pada saat kita mendesain gambar 2 dimensi ini, lalu kita akan gunakan, terus nantinya akan kita sajikan dalam bentuk printan, kita tidak mungkin menyajikan masih ada gambar gridnya. Cara menghilangkan grid atau skala ini, gambar skala ini ya, yang kotak-kotak ini, kita klik files, kita klik preference, di ini gridnya kita klik atau hilangkan centangnya menjadi invisible. Kita klik OK. Ya, ini sudah putih polos. Nah, pada saat kita akan menyimpan gambar ini ya, contoh saja ini gambar ini kita akan simpan, tinggal kita screenshot layarnya, lalu kita masuk ke software pengeditan image atau gambar seperti Photoshop dan lain-lain sebagainya. Lalu kita
cropping, kita tentukan ukuran yang sesuai dengan kemauan kita. Itu saja ya. Nah, pada saat kita mengerjakan ininya sudah selesai, gambarnya sudah selesai, lalu kita akan menyimpan hasil gambar. Kalau saya biasanya kalau mengandalkan rendering foto dari Sweet Home-nya itu sedikit memakan waktu, walaupun spek komputer saya lumayan. Tapi kalau saya tidak ingin hasil yang realistik seperti kenyataan, saya cukup men-screenshot halaman ini lalu masuk ke software Photoshop lalu diedit di sana. Tapi kalau katakanlah saya ingin meng-capture bangunan yang saya buat di waktu-waktu tertentu dengan efek lampu tertentu, itu biasanya saya merender dengan cara klik file ini, pakainya 3D view, di bilah menu 3D view kita create foto. Create foto kita bisa lakukan setting untuk quality yang saya best seperti ini, terus width-nya, pixelnya biasanya saya atur di atas 2000, 2500. Terus settingan mataharinya atau waktunya ini jam 12 siang, misalkan saya ingin ambil potret ini jam 7, ya saya setting jam 19.00. Terus ADD Ceiling Light, berarti nanti lampunya yang sudah kita kasih di gambar, bukan gambar ini ya, gambar-gambar yang sudah saya kerjakan dahulu atau agan yang nanti akan kerjakan, ini biar hidup, sehingga nanti setelah renderingnya selesai, ini benar-benar seperti bangunan yang difoto pada saat jam 7 malam. Lampu listriknya hidup dan segala macam, cahaya di luar rumah juga remang-remang karena sudah malam dan lain sebagainya. Tinggal kita create seperti ini, create, nanti di sini ada proses rendering sampai ini biasanya ada kotak-kotak warna-warni berjalan kelap-kelip sampai dengan nanti selesai bersih, sehingga timbul foto yang kita render sesuai dengan waktu yang kita tentukan di sini. Oke, gitu saja teman-teman, kita close ya. Semoga tutorial kali ini tentang dasar-dasar Sweet Home dapat membantu agan-agan atau teman-teman semua dalam memperdalam software yang open source ini alias gratis, tidak perlu crack-crackan atau key tertentu atau serial number ya, tapi cukup profesional dan bisa untuk mencari uang di real life. Saya pun sudah menghasilkan beberapa, ya lumayan lah dari software ini, bisa diandalkan sekali. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat.